Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji bagi hanya Allah Rabb semesta alam. Salam dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah juga kita bisa bertemu lagi di dahsyatnya Ramadanku di Al-Hamid Channel. Insyaallah saya akan menyampaikan tentang sunnah-sunnah di dalam berbuka puasa. Baik, sebelum mulai mungkin saya akan menyapa pemirsa budiman. Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selama di bulan Ramadan diberikan Allah kekuatan, kesehatan dan juga kemudahan di dalam beribadah di bulan Ramadan. Alhamdulillah, pada hari ini tentang sunnah-sunnah di dalam berbuka puasa. Yang pertama itu adalah seperti kata Nabi, orang yang di dalam ibadah puasa, nah itu yang pertama adalah mengakhirkan sahur. Nah, jadi sahur itu tidak dilaksanakan misalkan di jam 1 malam, misalkan habis itu kita guring lagi atau tidur lagi gitu. Nah, itu sesuatu yang kurang pas gitu ya. Tapi kalau kita mengikuti sunnah Nabi adalah kita sahurnya itu di akhir. Artinya bukan berarti kita tuh di akhir waktu misalkan 2 menit atau 1 menit sebelum azan, itu bukan seperti itu. Artinya anggap mungkin kalau kita kalkulasikan sekitar jam 4 subuh misalkan, atau misalkan jam setengah 4 subuh, nah itu kita makan sahur. Setelah makan sahur, nah itu bisa kita lakukan dengan hal-hal yang aktivitas lain, misalkan seperti membaca Al-Quran gitu. Karena di waktu sahur itu adalah waktu yang mustajab ketika kita berdoa kepada Allah. Nah, jadi waktu sahur tadi adalah waktu yang mustajab kalau kita berdoa kepada Allah. Nah, minta apa gitu. Kalau adik-adik misalkan mau berdoa gitu, mendoakan orang tua misalnya, mendoakan sahabat-sahabat, mendoakan keluarga, nah itu suatu hal yang luar biasa kalau misalkan kita amalkan. Nah, jadi yang pertama tadi adalah mengakhirkan waktu sahur. Nah, kedua, ketika berbuka puasa, yang pertama adalah menyegerakan. Nah, artinya menyegerakan itu ketika azan berkumandang, ya maka kita harus bersegera untuk berbuka puasa. Jangan sampai kita menunggu selesai azan, nah baru kita buka puasa, itu sesuatu yang salah. Atau misalkan buka puasa itu sampai isya, nah baru buka puasa, itu sesuatu hal yang salah gitu. Jadi sunnah-sunnah Nabi itu adalah ketika kita berbuka puasa, ketika azan berkumandang, ya segera untuk berbuka puasa. Nah, namun juga hal-hal yang harus kita perhatikan ketika berbuka puasa adalah yang pertama kan di sunnah Nabi itu adalah membaca bismillah. Nah, kemudian juga di sunnah-sunnah Nabi itu ada yang namanya doa Allahumma lakasumtu gitu ya, atau dengan baca zahabat zama'u wa batalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Nah, kemudian baru kita makan kurma. Nah, jadi yang terlebih dulu itu makan kurma ya, bukan minum. Nah, jadi makan kurma dulu. Makan kurma dalam jumlah yang ganjil. Misalkan kita makan kurma misalkan 1, 2, bukan 2 ya, ganjil ya, 1, 3 atau 5, pokoknya ganjil gitu. Jadi adik-adik kalau misalkan nanti makan kurma itu tidak boleh dalam jumlah yang genap. Jumlah genap itu maksudnya misalkan 2, 4, 6 gitu ya, dan seterusnya. Jadi sunnah Nabi itu adalah kita berbuka puasa dengan makan kurma terlebih dahulu. Nah, tentunya dalam tangan kita dalam keadaan bersih gitu ya. Nah, dan juga tadi berdoa. Nah, kemudian setelah makan kurma dalam jumlah yang ganjil, baru minum beberapa teguk. Nah, jadi minum itu beberapa teguk. Kalau di sunnah Nabi itu kan di dalam hadis Nabi itu ada idza syariba ahadukum fala yatanaffasu filina. Apabila salah satu di antara kalian minum, maka janganlah bernapas di dalam bejana ya. Bejana itu
Kalau di zaman Nabi itu memang belum ada yang namanya cangkir seperti cangkir kita ya. Mereka di zaman Nabi itu memakai yang namanya bejana. Nah, jadi minumnya itu ketika misalkan kita minum, contoh ya, di kita misalkan minum air teh misalkan. Nah, teh hangat. Nah, teh hangat misalkan kita minum itu kalau misalkan masih panas, nah itu jangan sampai kita tiup. Nah, jadi di hadis Nabi tadi jangan meniup, artinya bernapas itu artinya meniup. Nah, jadi jangan sampai teh yang panas atau teh hangat itu jangan ditiup, tapi lebih baik dikipas aja. Nah, dikipasi sampai sudah bisa diminum. Nah, gitu. Nah, jadi minumnya beberapa teguk. Nah, gitu. Kemudian juga di dalam hadis Nabi itu dikatakan, ya gulam samillaha wa qul biyaminika wa qul mimma yalik. Nah, wahai anak, bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kanan. Nah, jadi harus diperhatikan adik-adik sekalian, makannya itu pakai tangan kanan dan juga minum memakai tangan kanan gitu. Nah, setelah kita berbuka puasa, baru tadi bersegera untuk sholat maghrib. Nah, jangan sampai kita berbuka puasa dalam keadaan misalnya ya kita tuh bukber misalkan dengan teman-teman. Nah, akhirnya karena keramaian misalkan, karena asyik buka puasanya, akhirnya apa? Akhirnya malah maghribnya terlalaikan. Nah, padahal kan sholat maghrib itu adalah wajib ya, hukumnya fardu ain bagi kita. Jadi jangan sampai kita melalaikan sholat maghrib. Artinya ketika sudah berbuka puasa, sudah makan kurma, sudah minum air beberapa tegukan, nah habis itu baru bersiap-siap untuk sholat maghrib. Nah, makan besarnya kapan? Nah, makan besarnya bisa setelah sholat maghrib ya, atau setelah tarawih. Nah, jadi sunnah di dalam berbuka puasa seperti itu. Nah, jangan sampai kita berbuka puasa misalkan dengan beli makanan yang berbagai macam, beli ayam goreng atau beli teh es atau campur yang macam-macam gitu ya. Akhirnya pas kita buka puasa semuanya dimakan. Padahal di dalam sunnah Nabi itu cuma makan kurma dalam jumlah ganjil gitu. Kemudian minum beberapa tegukan. Cukup seperti itu, kemudian baru bersegera untuk bersiap-siap sholat maghrib. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan adik semua bisa mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Jadi tadi kesimpulannya adalah bahwa yang pertama tadi sunnah-sunnah itu adalah mengakhirkan sahur. Kemudian di waktu sahur adalah waktu yang mustajab kita berdoa. Terus ketika berbuka puasa, ketika mendengar azan, maka bersegera untuk berbuka puasa, tidak menunggu sampai selesai azan. Dan makan kurma dalam jumlah ganjil, minum air beberapa tegukan. Setelah itu baru bersiap-siap untuk sholat maghrib. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di hari-hari yang selanjutnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.